salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengantar kajian kita pada siang hari ini tentang ibadah kurban. Kurban adalah kata serapan dari bahasa Arab dan merupakan salah satu dari beberapa nama yang digunakan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis untuk menamai syariat penyembelihan yang disyariatkan di dalam agama kita. Karena sesungguhnya ada beberapa istilah yang digunakan selain kata kurban, juga biasa disebut dengan udhiyah, biasa juga dinamakan dengan nusuk, biasa juga disebut dengan an-nahar. Bagi kita di Indonesia, istilah yang paling populer digunakan adalah kurban. Kata ini berasal dari bahasa Arab qaruba. Qaruba artinya dekat. Lalu kemudian mendapat tambahan huruf alif dan nun di belakangnya. Pola kata seperti ini menunjukkan makna kesempurnaan. Jadi kurban tidak hanya berarti dekat, tapi kurban itu adalah cara yang sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Quran menunjukkan makna kesempurnaan. Maka Quran tidak hanya berarti bacaan, tapi bacaan yang sempurna. Sama juga dengan Furqan, tidak hanya berarti pembeda, tapi pembeda yang sempurna. Sama dengan Ghufran, tidak hanya berarti ampunan, tapi ampunan yang sempurna. Maka kurban adalah salah satu cara yang sempurna ketika keduanya mempersembahkan kurbannya, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Istilah yang kedua yang digunakan di dalam hadis yaitu uluhiyah. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu dia tidak berkurban, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat salat kami. Itu disebut yudhi. Sama akar katanya dengan Idul Adha, sehingga hari raya yang merupakan hari penyembelihan ibadah kurban itu disebut juga dengan Idul Adha. Kemudian yang ketiga disebut dengan nusuk. Nah, kata ini sering kita sebut di dalam salat. Salah satu versi bacaan doa iftitah bunyinya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Nusuk itu pada awalnya yang dimaksud adalah kurban, tapi kemudian diperluas maknanya sehingga biasa diterjemahkan dengan ibadahku. Padahal salat itu kan juga termasuk ibadah. Jadi nusuk ini beda dengan
salat. Dia bukan ibadah secara umum, tapi awalnya yang dimaksud adalah kurban. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk." Barang siapa yang telah ikut salat bersama dengan kami, maksudnya salat Idul Adha, setelah itu dia menyembelih nusuknya, itu kurban, maka itulah nusuk yang benar. Maksudnya itulah kurban yang benar. Disuruh juga dengan nahar. Di surah Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah SWT berfirman, "Washalli li rabbika wanhar." Kalau dibaca terjemahan Quran Pak diterjemahkan, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi wanhar dimaknai dengan berkurban. Nahar itu arti awalnya leher. Nah, syariat kurban dinamakan dengan nahar karena hewan yang dikurbankan disembelih pada bagian lehernya. Ayat ini juga lah yang dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah, yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kurban itu wajib bagi yang mampu berdasarkan perintah dalam ayat tadi, "Washalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat Idul Adha itu wajib dalam mazhab Hanafiyah. Kurban wajib dalam mazhab Hanafiyah. Tapi wajib itu beda dengan fardu. Kalau mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, fardu wajib sama saja. Salat zuhur yang baru kita kerjakan itu salat fardu, salat wajib juga. Tapi kalau mazhab Hanafi lain Pak, antara fardu dengan wajib. Kalau salat 5 waktu fardu, tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri wajib. Konsekuensinya beda. Kalau fardu yang ditinggalkan tanpa alasan syar'i, maka konsekuensinya orangnya jadi kafir. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan tanpa alasan syar'i, orangnya tidak jadi kafir, orangnya fasik, pelaku dosa besar. Nah, tapi kalau jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, kurban itu dihukumi sebagai ibadah sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Nah, adapun secara syariat, kurban adalah menyembelih hewan yang tertentu pada hari yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi 3 ketentuan ini. 1, hewannya tertentu. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Itu saja yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, diserupakan dengan kerbau, maka kerbau juga boleh. Kambing dengan segala jenisnya, domba, babi-babi dan semacamnya. Selain itu tidak boleh. Maka kuda misalnya tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ada sebagian kecil ulama, sedikit sekali ulama kita, yang membolehkan kurban dengan ayam. Alasannya apa? Bilal bin Rabah, muazzinnya Nabi, beliau pernah berkata seperti ini, "La ubali in dhahaitu bidaikin." La ubali, saya tidak peduli in dhahaitu bidaik, sekalipun saya berkurban dengan 1 ekor ayam. Nah, itu ucapannya bilang, oh berarti boleh nih kurban dengan ayam. Mayoritas ulama kita, bahkan hampir semua ulama tidak membolehkan. Lalu apa maksud perkataan Bilal bin Rabah? Bukan berarti ayam bisa dijadikan hewan kurban. Tapi maksud beliau itu adalah beliau ingin sekali berkurban, tapi pada waktu itu belum punya kemampuan. Maka untuk menunjukkan kesungguhannya, beliau kemudian menyembelih 1 ekor ayam. Sehingga mohon maaf, kalau misalnya ada orang yang betul-betul tidak mampu untuk kurban dengan 1 ekor kambing, paling tidak usahakanlah untuk menyembelih 1 ekor ayam. Sekalipun tidak memilih kurban, tapi menunjukkan kesungguhan kita untuk melaksanakan perintah ini. Ya, mungkin tidak usah dibagi-bagi juga dagingnya karena tidak cukup. Ya, biarlah dimakan saja di rumah bersama dengan keluarga. Nah, itu 1 hewan tertentu. Yang kedua, hari tertentu. Kurban itu
mesti dilaksanakan pada hari raya Idul Adha setelah salat Id. Sebelum salat tidak boleh. Tadi penggalan hadisnya saya bacakan. Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Siapa yang sudah ikut salat Id bersama kita, setelah itu dia sembelih hewan kurbannya, itu kurban yang benar. Lalu Nabi lanjutkan, wa man nasaka qabla salat. Siapa yang menyembelih sebelum salat, fala nusuka lahu. Itu tidak dianggap kurban, hanya dianggap sembelihan biasa saja. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikut di Indonesia, boleh juga dilaksanakan pada tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Kalau hari raya Idul Adha disebut juga dengan Yaumun Nahar, tadi hari penyembelihan. Maka 11, 12, 13 disebut dengan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Tasyrik itu sebetulnya warna awalnya adalah hari menjemur daging. Karena tidak semua Pak, daging hewan kurban itu bisa langsung habis dikonsumsi di tanggal 10. Nah, karena masih banyak sisanya, dijemur supaya awet di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Maka dinamakanlah hari-hari itu dengan nama hari-hari tasyrik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang berikutnya dengan ketentuan yang tertentu, syarat-syarat tertentu. Apa itu? Satu ekor hewan kurban pahalanya menyeluruh untuk satu keluarga, berapapun anggota keluarga yang kita miliki. Jadi kalau misalnya ada di antara kita ini Pak kurban, pahalanya bukan untuk diri kita saja, tapi pahalanya sudah menyeluruh untuk istri, menyeluruh untuk anak-anak yang dibawa tanggungan kita kehidupan sehari-harinya. Ada pun yang dimaksud satu kambing satu orang, yang dimaksud bukan peruntukan pahalanya, tapi yang dimaksud adalah pembiayaannya. Jadi kalau untuk pembiayaan, satu kambing hanya boleh dibiayai satu orang, tidak boleh patungan. Nah, bisa misalnya saya sampaikan, Pak Imam, bagaimana kalau kita kurban kambing kita berdua, setengah-setengah kan tidak boleh, hanya bisa dibiayai satu orang. Kalau sapi boleh patungan, 2 orang bisa, 3 orang bisa, 4 orang bisa, maksimal 7. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Jadi tidak bisa misalnya ada satu lembaga pendidikan, katakanlah sekolah, siswanya menyumbang, terkumpullah uang lalu kemudian kurban atas nama seluruh siswa, itu tidak bisa. Kalau jumlah mereka ratusan, boleh Pak. Tidak bisa misalnya warga di sini, ya, jamaah di Masjid Jannatul Firdaus. Bagaimana kalau kita kumpul-kumpul saja uang, lalu kemudian kita kurban, sementara yang ikut mengumpulkan itu sampai ratusan orang, tidak bisa. Maksimal 7 orang, maksimal 7. Tapi ada solusinya. Kalau misalnya itu kita mau lakukan, solusinya apa? Katakanlah satu sekolah Pak, punya siswa 300-an, kemudian mereka menyumbang. Nah, uang yang terkumpul disedekahkan kepada maksimal 7 orang. Misalnya ada security-nya, ada cleaning service-nya sekolah, itu disedekahkan kepada mereka maksimal 7 orang. Lalu kurban atas nama 7 orang tadi, bukan atas nama seluruh siswa. Jadi siswa itu dapatnya pahala sedekah, sementara kurban, nah, itu ditujukan untuk 7 orang tadi. Jamaah dimuliakan Allah. Apa dasarnya? Bahwa kurban itu pahalanya menyeluruh untuk satu keluarga. Nabi biasa kalau kurban beliau membaca begini, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, keluarganya Muhammad, dan umatnya Muhammad. Jadi atas namakan kurban itu bukan hanya untuk ini, untuk keluarganya, untuk umat. Hanya yang terakhir ini Pak, hanya berlaku untuk beliau. Tidak bisa juga ada di antara kita, ya Allah terima kurban dari saya, keluargaku, dan umatku. Kalau kita tidak punya umat, ya, jadi cukup untuk diri dan keluarga saja. Yang berikutnya,
Yang terbaik apabila yang menyembelih hewan kurban itu adalah orang yang berkurban itu sendiri. Nah, itu paling baik, Pak. Kalau dia bisa sembelih sendiri. Tapi kalau misalnya tidak disembelih sendiri, diwakilkan kepada orang lain, apakah individu atau kepada panitia, maka diusahakan tetap hadir dan menyaksikan penyembelihan kurban itu. Nabi berpesan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, kumi washhadi wa kuli, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fatimah, berdiri, saksikan penyembelihan kurbanmu dan bacalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Kalau tidak bisa juga hadir menyaksikan, maka tidak ada masalah, tetap sah. Sekalipun kita tidak menyaksikannya. Ya, kita di Makassar misalnya, tapi uangnya ditransfer ke daerah lain, kurbannya di situ. Itu juga tetap sah. Yang paling baik sekali lagi sembelih sendiri. Selanjutnya, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian dagingnya. Itu sunnah. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan fakulu minha, makanlah sebagian dagingnya, kecuali kurban nazar. Kalau kurban nazar tidak boleh dimakan, semua wajib disedekahkan. Orang yang berkurban bersama keluarganya tidak boleh memakannya, bahkan tidak boleh memanfaatkan bagian apapun dari hewan kurban itu, disedekahkan semua. Kurban nazar, contoh, misalnya saya sakit, saya bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh sebelum lebaran saya kurban. Alhamdulillah Allah menganugerahkan semua. Wajib saya berkurban karena sudah dinazarkan. Dan karena itu kurban nazar, saya dengan semua keluarga saya tidak boleh memanfaatkan bagian apapun dari hewan kurban itu, termasuk makan dagingnya. Semua mesti saya sedekahkan. Tapi kalau kurban sunnah yang bukan nazar, malah dianjurkan makan sebagian. Sebagian yang lain disedekahkan. Sebagian yang lain dihadiahkan. Nah, bedanya apa? Disedekahkan, dihadiahkan. Yang disedekahkan itu fakir miskin. Kalau yang dihadiahkan, dia bukan fakir miskin. Kita punya sahabat kaya raya, kita punya tetangga kaya raya, boleh dibagikan daging hewan kurban itu sebagai sedekah atau sebagai hadiah kalau mereka bukan fakir miskin. Nah, jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Yang berikutnya, orang yang berkurban tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban itu, termasuk kulitnya. Yang tidak boleh menjual orang yang berkurban. Kalau orang yang menerima, dia boleh menjual. Ya, misalnya Pak Imam kurban, beliau tidak boleh menjual. Lalu saya dikasih kulitnya, saya boleh menjual. Nah, saya pihak yang menerima. Atau saya kurban, saya tidak boleh jual dagingnya. Dagingnya saya kasih penjual bakso. Penjual bakso, dia olah daging itu dijadikan bakso, dia jual, itu boleh. Yang tidak boleh menjual adalah orang yang berkurban. Kalau orang yang menerima, boleh. Itu beberapa ketentuan. Terakhir, selain sisi syariat ini, ayo kita juga melihat hikmah dari syariat kurban. Apa saja hikmahnya? Satu, menunjukkan kepada kita bahwa agama ini tidak hanya menekankan pada hubungan baik dengan Allah, tapi juga hubungan baik dengan sesama. Sehingga adalah tadi aturan pembagiannya, Pak. Bukan hanya dimakan, tapi juga ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. Yang kedua, menghidupkan sunnah nabi-nabi yang terdahulu, ya. Karena ini berawal dari Nabi Adam, kemudian Nabi Musa, puncaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya, lalu disempurnakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berkurban itu seperti menghidupkan sunnah-sunnah para nabi tersebut. Yang berikutnya adalah membersihkan karat yang menempel di hati, rasa cinta kepada harta, kepada dunia. Sehingga tadi saya sebut dinamakan nusuk. Nusuk itu makna awalnya sepotong perak. Ada satu potong perak dibakar, tujuannya apa? Karat dan yang menempel di situ bisa terkelupas, sehingga yang tersisa perak yang masih asli.
Jadi hati kita ini yang dikotori oleh kecintaan kepada dunia, kepada harta, dibersihkan dari kalat itu. Nah, hikmah yang berikutnya sebagai simbol dari upaya menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri. Jadi syariatnya ya hewannya yang disembelih dikorbankan, hakikatnya menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri. Contoh, sifat kebinatangan Pak, ya tidak punya rasa malu, ya. Kita sembelih pada diri kita. Yang kedua, yaitu sifat buas, ingin menerkam, menzalimi, menganiaya orang, kita sembelih pada diri kita. Yang berikutnya, yaitu sifat memperturutkan syahwat. Nah, kita sembelih pada diri kita. Yang selanjutnya lagi yaitu sifat rakus, sifat tamak. Ini sifat hewan semua, tapi ada dalam diri kita. Maka kita ingin sembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri itu, sehingga kita bisa benar-benar dekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan makna dari kata kurban itu sendiri. Saya kira itu mengantar kajian kita di sini ini. Kalau masih ada waktu, ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Ustaz, apa perbedaan dan persamaan kurban dan akikah? Kalau ada perbedaannya dan persamaannya. Nah, oke. Persamaannya sama-sama syariat penyembelihan. Ya, sama-sama syariat penyembelihan. Persamaannya yang lain yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu seperti yang bisa dijadikan untuk akikah. Meskipun kalau untuk akikah yang paling baik yaitu dengan kambing. Kalau akikah paling baik dengan kambing. Ya, karena di hadis itu yang tekstual Nabi sampaikan. Untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Tapi 4 mazhab membolehkan akikah itu dengan sapi. Hanya saja tekstualnya Nabi sebut kambing. Beda dengan kurban. Kalau kurban yang paling baik tentu unta. Kalau ada yang mau yang bisa kurban unta, kita tidak ada di Indonesia. Maka yang berikutnya kurban sapi, yang berikutnya baru kurban kambing. Itu kalau masing-masing satu. Tapi kalau pilihannya 1 orang, 7 orang Pak, 7 orang masing-masing 1 kambing, dengan 7 orang 4 dengan 1 ekor sapi, tetap lebih baik 7 orang ini masing-masing 1 kambing. Itu lebih baik. Tapi kita tidak usah terlalu lihat lah, lebih baik. Mungkin ada yang tidak bisa makan daging kambing, ya silahkan. Nah, Bapak dia patungan dengan 6 orang yang lain. Itu diantara persamaannya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau kurban ini waktunya tertentu, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Tapi kalau akikah, maka waktunya tidak tertentu. Dalam arti sepanjang tahun itu akikah bisa dilaksanakan karena dia berkaitan dengan rasa syukur atas nikmat kelahiran anak. Kalau anaknya lahir di bulan Syawal, ya bisa akikahnya di bulan Syawal. Lahirnya di bulan Ramadan, ya bisa akikahnya di bulan Ramadan. Kalau untuk akikah, anjurannya di hari ke-7 kelahirannya. Al-ghulam murtahan bi akikatihi. Anak itu tergadai oleh akikahnya. Yuzba'anhu bil yaumis sabiq min wiladati, yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahirannya. Wa yusamma, hari itu juga dia diberi nama. Wa yuhlaqu ra'su, hari itu juga rambutnya dicukur. Nah, cuma 2 pendapat ulama, yang mana yang dimaksud hari ke-7. Kalau mazhab Syafi'i, hari lahir ikut dihitung. Jadi kalau lahir hari Ahad, berarti hari Ahad hari pertamanya, maka hari ke-7-nya hari Sabtu. Kalau mazhab Maliki, hari lahir tidak dihitung, kecuali kalau lahirnya sebelum subuh. Tapi kalau lahirnya setelah subuh, hari lahirnya tidak dihitung. Jadi kalau lahir hari ini Pak, tiba-tiba ada bayi ini lahir sekarang ini Pak, hari Ahad, hari Ahadnya tidak dihitung. Maka hari pertamanya hari Senin. Jadi hari ke-7-nya nanti pada hari Ahad seperti hari kelahirannya. Perbedaannya juga dari segi hukum. Kalau akikah yang mewajibkan hanya mazhab Zahiriyah, namanya itu mewajibkan. Nah, mazhab yang lain hanya berpendapat sunnah. Bahkan Hanafi
Sunnah pun tidak, tapi boleh dilakukan. Nah, beda dengan kurban. Kurban malah bahasa Hanafi mewajibkan. Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Saya kira itu kan. Wallahu a'lam bishawab. Sana. Tadi terkait dengan hari penjemuran. Ya. Saya menanyakan berapa lama daging sapi itu bisa bertahan, karena ada juga Bisa disimpan maksudnya oleh orang yang berkurban. berapa lama tanpa waktu itu, dan ada juga berkata jangan pernah menyimpan daging sapi sampai berapa hari. Iya, iya. Nah, gini ceritanya. Pernah satu masa, 1 tahun itu, Nabi melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Pernah Nabi melarang. Tapi itu ada penyebabnya. Waktu itu masa paceklik. Orang sangat butuh daging. Maka Nabi melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi tidak berlaku selamanya, hanya pada waktu itu saja. Karena tahun berikutnya Nabi sampaikan, kuntu nahaitukum an iddikhari luhumal adhahi fauqa salas. Dulu kata Nabi, maksudnya tahun lalu, saya larang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari. Tahun lalu. Nah, sekarang kata Nabi, makanlah, sedekahkanlah, simpanlah sesuka hatimu. Jadi setelah itu tidak ada lagi larangan, tidak ada batasnya, Pak. Seandainya ada orang dia bikin dendeng misalnya, atau dia konekkan dan bertahan sampai tahunan, nah itu boleh, tidak ada masalah. Ya, yang larangan itu pada saat 1 tahun itu saja. Kita punya kulkas, Pak. Ya, daging yang masih mentah dimasukkan ke kulkas berbulan-bulan di dalam, itu juga tetap sah. Sudah larangan itu tidak berlaku lagi. Kecuali kalau misalnya ada kondisi lagi yang sama, umpama katakanlah musim paceklik, kelaparan, banyak tetangga-tetangga kita yang butuh sekali daging. Nah, maka dengan dasar yang sama, seyogianya kita tidak menyimpannya lama-lama. Jadi sesungguhnya tidak ada lagi larangan, hanya boleh disimpan ini sampai sekian hari saja. Nabi sudah menasakh, sudah menghapus waktu larangan itu. Mungkin itu. Salah. Betul gak baterai ku mah pahalanya ini kurban. Sama saya samakan pahalanya apa buka menyembah masjid, masjid dekat berkurban. Betul gak baterai ku mah pahal. Begitu amalnya sama saya samakan. Baik. Apa terjemahannya itu, Pak? Tidak tahu bahasa Arab. Apa pahalanya? Pahalanya menurut dia berkurban di masjid, menyumbang di masjid dan tunggu berpuasa, berbedakan buka puasa. Baik. Yang pertama dulu, Pak, sebelum masuk ke pahala ini, kita ini manusia beribadah kan. Semua tadi kan contoh-contoh ibadah, Pak ya. Kurban contoh ibadah, menyiapkan hidangan buka puasa maupun berbuka juga ibadah, sedekah menyumbang ke masjid juga ibadah. Orang beribadah itu dituntut keikhlasan. Nah, keikhlasan itu 3 tingkatannya, 3 levelnya, 3 tingkatan. Nanti saya jawab, Pak. Saya berikan pengantar. Tingkatan yang paling rendah orang beribadah ketika dia mengharapkan imbalan dunia dari ibadahnya. Tapi itu boleh. Sepanjang imbalan dunia itu diharapkan datang dari Allah. Contoh, ada yang rajin salat duha, rajin sekali salat. Ditanya, kenapa rajin sekali salat duha, Pak? Katanya Ustaz, kalau rajin salat duha, urusan dimudahkan, rezeki dilancarkan. Kalau kita ini berdagang, insya Allah laris dagangan. Jadi saya rajin salat duha. Jadi motivasinya beribadah salat duha itu adalah motivasi dunia. Tapi itu boleh. Karena dia mengharapkan motivasi dunia tadi datangnya dari Allah SWT. Itu boleh. Dan dalam hadis qudsi Allah berfirman, irkali arba rakaat fi awalin nahar akfika akhirah. Salatlah untuk saya 4 rakaat di awal hari, saya cukupi kebutuhanmu sepanjang hari itu. Boleh. Yang kedua, lebih tinggi sedikit ini, Pak.
Tidak ada lagi motivasi dunianya. Tapi yang diharapkan apa? Motivasi akhirat. Nah, motivasi akhirat yang diharapkan itu. Jadi dia salat dulu bukan lagi supaya banyak pembeli, rezeki lancar, bukan. Yang diharapkan di akhirat. Konkretnya apa itu di akhirat? Supaya dia masuk surga. Supaya dia tidak masuk neraka. Lebih tinggi ini Pak. Tapi yang paling tinggi tingkatannya ketika beribadah, jangankan tujuan dunia, tujuan akhirat pun tidak ada. Jadi bukan karena takut neraka, bukan karena masuk surga. Jadi tujuannya apa? Ya, semata-mata Allah perintahkan, saya kerjakan. Saya kerjakan supaya saya dapat ridhonya Allah SWT. Maka Rabi Al-Adawi pernah berkata begini, sujud dalam salat, beliau berkata, Ya Rabba, ma'abattuka khawfan min nari, aw rabbatan fi jannati, wa inna ma'abattuka khalisan liwajhik wa intisalan li amri. Tuhan, saya ini tidak menyembahmu karena saya takut neraka-Mu. Saya juga tidak menyembahmu karena saya masuk surga-Mu, tapi saya menyembahmu ikhlas untuk mendapatkan ridha-Mu dan melaksanakan perintah-Mu. Dalam bahasa yang lain dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirrul Asrarnya, Rabi Al-Adawi berkata begini, Ilahi, makana nasibi minad dunia fa'atihi lil kafirin, wa makana nasibi minal akhirah fa'atihi lil mu'minin, wa la uridu minad dunia illa zikra, wa la uridu minal akhirah illa ru'yatan. Artinya begini Pak, Tuhanku, kalau misalnya ada bagian duniaku, kalau misalnya ini ada bagian duniaku, kasih saja Tuhan sama orang kafir. Kalau ada bagian duniaku, kasih orang kafir. Kalau ada bagian akhiratku, ya Allah, kasih saja sama orang beriman. Kalau dunia, kasih sama orang kafir, jangan dikasih ke saya. Kenapa dikasih sama orang kafir, bukan sama orang beriman? Karena bagian kehidupan dunia ini yang sering membuat orang itu lupa sama Allah. Harta, jabatan, ya, popularitas. Kalau ada bagian itu naik, serahkan sama orang kafir. Kalau bagian akhirat, masuk surga dengan segala kenikmatannya, itu baru kasih sama orang beriman. Terus apa yang diminta oleh Rabi Al-Adawi? Kalau dunianya untuk orang kafir, akhiratnya untuk orang beriman. Berlanjut. Tidak ada yang saya inginkan dari dunia kecuali saya bisa berzikir. Saya bisa mengingatmu ya Allah. Dan tidak ada yang saya inginkan dari akhirat kecuali memandangmu ya Allah. Bukan surga, saya hanya ingin memandangmu ya Allah. Karena begini Pak, kalau saya tanya ini ya, mohon maaf, ini pengandaian saja. Kalau kita disuruh memilih Pak, ini pengandaian saja. Bapak Ibu termasuk saya, masuk surga Pak, masuk surga. Dan surganya paling tinggi. Tapi tidak dikasih kesempatan memandang wajah Allah. Tapi kita masuk surga Pak, paling tinggi. Atau pilihan kedua, kita diberi kesempatan memandang wajah Allah, tapi masuk neraka. Kira-kira yang mana yang dipilih Pak? Saya agak ragu Pak kalau kita pilih yang kedua ini. Masuk neraka ini. Biar yang pertama deh. Tidak paham itu, tidak memandang wajah Allah dan saya masuk surga. Mungkin begitu Pak. Kalau ada tidak ada yang saya inginkan dari akhirat kecuali memandangmu ya Allah. Jadi sebetulnya Pak, kalau dalam pandangan tasawuf itu terlalu banyak itu dibicarakan pahala-pahala dunia, pahala akhirat, tapi tidak dilarang. Nah itu tadi ada level 1, level 2. Sekarang saya masuk Pak. Setiap ibadah itu masing-masing ada keutamaannya. Ya, kalau Nabi tidak mengatakan ini lebih utama daripada ini, maka tidak bisa kita mengatakan yang ini lebih utama dari sama Pak begini. Yang mana yang lebih utama Pak? Jempol atau kelingking? Lebih utama mana Pak? Jempol atau kelingking? Ya, dia katakan itu harus jempol Ustaz. Ya, tapi kalau kita mau membersihkan kotoran yang ada di hidup, nah bisa itu pakai jempol. Nah, kalau untuk tujuan itu lebih bagus kelingking. Tapi kalau kita mau memberi pujian sama orang, tidak bisa itu kelingking. Mahal nanti orang kalau kita kasih kelingking. Jadi masing-masing ada fungsinya. Begitulah ibadah. Jadi kalau misalnya kurban ini tujuannya apa tadi? Sarana mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau kita masih mengharapkan barang akhirat,
semua bagian yang ada pada hewan kurban itu nanti jadi saksi di hadapan Allah SWT atas kebaikan kita, dan dosa akan digugurkan, dihapuskan sebanyak bulu yang ada pada hewan kurban itu. Banyak bulunya itu hewan kurban, Pak, maka dosa-dosa kita akan digugurkan sebanyak bulu yang ada di situ. Ketika darahnya menetes, maka bersamaan dengan itu berguguran pula dosa-dosanya orang yang berkurban. Berkurban. Tapi kalau kita menyumbang ke masjid, nah, kelebihannya apa? Kelebihannya pahalanya itu bertahan terus-menerus. Kan beda begini, Pak. Tentu. Misalnya, mau apa ya? Saya punya uang 100 juta ini, Pak. Atau 10 juta, terlalu banyak, 10 juta. Uang 10 juta ini saya gunakan untuk apa? Memberi makan satu kaunter ini, Pak. Ayo semua kumpul. Nah, saya mau nih sedekah. Saya kasih makan Pak satu kampung. Setelah semua orang makan kenyang, saya selesai makan. Saya dapat pahala memberi makan sama orang satu kampung. Tapi kalau uang 10 juta saya sumbangkan ke masjid. Dengan uang 10 juta beli AC. Maka saya beli hari ini, Pak. Apa selesai ini pahalanya hari ini? Tidak. Berkelanjutan terus-menerus itu pahala. Selama sumbangan saya itu tetap dimanfaatkan. Itu istimewanya kalau kita sedekah dalam bentuk barang yang tahan lama. Kalau makan, Pak, harus selesai. Pernah ada seorang alim ini, Pak, ketemu dengan orang kaya di Saudi lagi haji begitu, suami istri ada suami istri cerita ternyata ini suami istri kaya raya, Pak. Jadi tiap tahun haji ditanya, kenapa nih, Pak, tiap tahun haji? Ya ini caranya, Ustaz, supaya kami ada terus pahala karena sudah tua begini. Kata yang alim tadi, bagus itu sebetulnya, Pak, bagus nyata. Tapi haji itu cuma bapak ibu bisa lakukan ketika tubuh masih kuat. Kalau sudah lemah, tidak bisa pergi itu haji. Atau kalau sudah meninggal, berakhir itu pahala, Pak. Tidak bisa pergi haji, tidak bisa pergi umrah. Tapi kalau bapak ibu bangun masjid, maka meskipun sudah meninggal, bapak ibu sudah meninggal, pahalanya akan tetap mengalir. Sepanjang masjid itu masih digunakan orang untuk beribadah. Maka sebetulnya yang disebut dengan sedekah jariyah dalam hadis itu adalah wakaf. Wakaf seperti mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Sama tadi, Pak, orang puasa kita kasih makan, kita dapat pahala, Pak. Dan habis itu manfaat rasa iman karena lahu ka'ajri shaim min ghairi ayat pusat min ujurihim syai. Siapa yang membukakan, menyiapkan hidangan buka puasa untuk orang puasa, dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang puasa itu. Tapi besoknya, Pak, selesai. Satu kali aja kita bisa siapkan hidangan buka puasa, satu kali atau beberapa kali. Tidak mungkin tiap hari kita mau lakukan itu terus, yang pahalanya berkelanjutan. Tapi kalau kita bangun masjid, atau jangan membangun masjid, menyumbang satu barang ke masjid, dimanfaatkan terus menerus, maka selama itu pula pahalanya kita bisa rasakan. Ada yang menyumbang karpet ini, Pak, selama ini karpet dipakai di masjid ini, selama itu pula kita dapat pahalanya. Pak, kita sudah meninggal. Tapi kalau makanan, Pak, enak sudah selesai. Bukan berarti kalau begitu mulai hari ini tidak mau kasih makan orang deh, barang mau saya jangan juga. Kalau ada orang yang kelakuan lagi butuh, silakan. Itu. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Maka kuda bisa dijadikan hewan kurban? Tidak bisa. Yang bisa unta, sapi atau kerbau, kambing dan semacamnya. Tapi lebih mahal ini kuda, Ustaz. Dapat kalau begitu. Itu kuda tak jual. Jual di kuda. Terus beli sapi. Lalu kemudian kurban dengan sapi, ya, mempersulit diri. Kenapa tidak bisa kuda jangan saya punya jual lebih banyak kuda. Nah, hasil penjualannya belikan sapi, Bapak bisa kurban. Nah, gitu. Mungkin dia mengatakan, kenapa tidak bisa? Ini ta'budiyah.
tak mulia. Di masa Nabi banyak kuda, di masa Nabi banyak kuda, tapi tidak pernah sahabat apalagi Nabi kurban dengan 1 ekor kuda. Bahkan kalau mazhab Malikiyah Pak, jangankan boleh dijadikan hewan kurban, dimakan pun tidak boleh. Itu mazhab Maliki. Syukurlah kita ini mazhab Syafi'i Pak, masih membolehkan makan kuda. Coba kalau mazhab Maliki, tidak bisa dimakan itu kuda Pak. Kenapa tidak bisa? Karena Quran mengatakan kuda itu ditarkabuh untuk ditunggangi. Kuda juga zina untuk jadi hiasan. Kuda juga untuk apa tujuannya? Untuk tunggangan dalam peperangan. Tidak ada di Quran kuda dimakan. Kuda di hadis kuda dimakan, tidak ada. Mazhab Maliki tidak boleh dimakan Pak. Nah, tapi syukurlah kita ini mazhab Syafi'i masih boleh kuda dimakan Pak. Saya kira itu Pak. Sana. Kita berkurban 1 ekor, dibagi 3. Ya. Seumpama dagingnya 60, berarti pembagian saya 20. Dibagikan 2 ini ke, saya dibagi 3 saja, saya 20. Terus saya belum makan dagingnya. Saya bilang nanti kita makan, kan mau ada acara ulang tahun anak kita, ada acara akikah, nanti pakai. Ada yang protes. Kali lagi mana? Pakai kafir. Ada protes begini. Berarti kau jual daging karena orang bawa amplop baru kau kasih makan orang, berarti kau jual daging sapi. Seperti itu skenario nyata saya bilang. Itu kan ada bagian saya mau apa? Oke, baik. Ini Pak. Yang pertama dulu ya. Itu sepertiga tidak mesti sama besarannya. Itu dulu ya. Nanti masuk. Jadi bukan berarti kalau 60 kilo sampai beli misalnya 60 kilo. Bukan berarti yang boleh dimakan hanya 20 kilo. Yang disedekahkan fakir miskin harus 20, yang dihadiahkan harus 20. Tidak mesti Pak. Maka saya lebih senang menggunakan bahasa 1 bagian untuk dikonsumsi di rumah, 1 bagian disedekahkan, 1 bagian dihadiahkan. Ada pun besarannya tergantung orang yang berkurban. Seandainya orang berkurban itu 2 kilo mau dimakan di rumah deh, sedekahkan semua supaya banyak pahala sedekah bagus. Tapi sebaliknya ada yang 1 kilo mau sedekahkan, yang lainnya kita makan semua, tetap sama, tetap dia dapat pahala kurban. Jadi tidak mesti besarannya sama. Nah, itu yang pertama ya. Tapi kalau bisa seperti itu paling bagus. Tapi sekali lagi tidak mesti. Nah, yang berikutnya, apakah kalau daging kurban itu kemudian kita pakai untuk acara akikah atau acara yang lain, masuk rumah misalnya ada yang datang dia bawa amplop, maka itu menjual? Tidak Pak. Kalau orang menjual itu yang datang Pak ditentukan tidak sekian isinya. Tidak ditentukan. Kalau bawa menjual barang ditentukan harganya. Atau menjual ke barang tidak ditentukan harganya. Ada yang datang mau beli baju, berapanya? Berapa kita langsung ke media begitu Pak menjual pakaian Pak. Kayaknya tidak ada. Nah, pasti ditentukan harganya. Itu namanya jual beli. Harganya ditentukan. Tapi kalau misalnya orang datang Pak bawa amplop, tidak ada juga ditulis di situ di undangan. Bagi setiap tamu harap membawa amplop isinya 100.000. Tidak ada di situ. Jadi itu bukan jual beli. Boleh Pak. Saya kira Allah a'lam. Saya cukup deh. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin al-mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna warham masyayikhana wa akrimna wa akrim masyayikhana wa ighfir lana wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.